Belakangan laptop memang identik dengan performa cadas. Tapi kali ini coba kita bahas laptop yang basic yang mungkin malah akan lebih efisien buat banyak orang di masa sekarang ini. Halo Google's Ferry di sini, dan inilah HP 14S, si laptop basic dari HP yang ditenagai oleh AMD Athlon Silver dan punya performa basic yang sangat oke. Let's check it out. In terms of aesthetics dan bodinya, HP 14S ini benar-benar basic banget. Sasisnya polikarbonat dan begitu pula mayoritas bagian bodinya. Namun demikian, warna yang gold ini cukup elegan dan dari jauh nggak kelihatan murah, malah sebenarnya kelihatan business-like. Untuk soal I/O ports-nya sendiri, HP 14S ini tergolong sangat lengkap. Di sebelah kanannya ada Ethernet, HDMI, 2 USB 2.A, dan 3,5 mm combo jack. Sedangkan di kiri ada USB Type-C 3.0 dan juga sebuah SD card reader. Dikarenakan laptop ini memang masih laptop basic atau laptop umum lah istilahnya, kelengkapan dari ports ini sangatlah welcome karena dapat memudahkan akses bagi kebanyakan orang. Namun demikian, USB Type-C yang tersedia serta SD card reader adalah sesuatu yang sangat berfungsi dengan baik, terutama bagi content creator awal yang mencari laptop yang tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Untuk soal konektivitas nirkabel, memang kalian tidak mendapatkan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0 karena di 14S ini masih memakai Wi-Fi 5 dan juga Bluetooth 4.2. Namun demikian, it's not really a bad thing karena fungsionalitasnya untuk berselancar di web masih cukup speedy. Lalu kita beralih ke dalamnya. Saat kita buka, kita akan bertemu dengan display dengan panel TN yang sayangnya masih dengan resolusi HD+ saja. Walau demikian, 14 incinya tetap cukup luas dengan bezel yang masih standar, tapi memang sudah tidak setebal laptop dahulu kala. Untuk color kontrasnya, walau masih berpanel TN, gua rasa masih cukup oke. Dengan color gamut di sRGB 60% dan Adobe RGB 44%, displaynya memang tidak menghasilkan kualitas warna yang paling memanjakan mata. Namun, dengan display yang cukup basic ini, harganya pun bisa ditekan cukup jauh. Oh ya, untuk urusan multimedia dan juga sekedar browsing atau bekerja dalam word processing di waktu yang lama, displaynya ini masih cukup oke dan cukup nyaman untuk dilihat. Untuk soal keyboard, travel key yang dimilikinya masih cukup oke dan keyboardnya memang tidak memiliki numpad. Namun, ada beberapa fungsi disematkan di sebelah kanan seperti tombol page up dan page down. Kedalaman dari tiap key-nya masih oke, cuman mungkin karena gue sudah terlalu terbiasa menggunakan laptop yang key-nya tidak terlalu dalam, gue berasa terlalu cepat mencabut tangan dari keyboardnya sebelum benar-benar tertekan. Keyboard ini juga sudah memiliki dua level backlight keys yang menurut gue sangat oke dan terang banget. Lumayan lah buat bekerja di malam hari atau di tempat yang agak minim cahaya. Untuk urusan navigasi, laptop ini tidak memiliki touchscreen dan bergantung hanya pada touchpad atau trackpad-nya saja. Sayangnya menurut gue trackpad-nya ini terlalu kecil untuk ukuran tangan gue ini. Namun untungnya ada sesuatu yang masih di-keep di mana laptop lain sudah menghilangkannya, yaitu separate button buat left dan right click. Ini memberikan sense klik yang lebih baik dan bisa dibilang lebih berasa kapan kita klik kiri dan kapan kita klik kanan. Selain itu juga, trackpad-nya juga sudah mendukung multi gesture hingga 4 touch point. Lalu kejeroannya sendiri. Model yang gue uji coba ini menggunakan AMD Athlon Silver 3050U dual core dengan base clock 2,3 GHz yang masih bisa di-boost hingga 3,2 GHz. Melengkapi prosesornya ini adalah RAM 4GB DDR4 dengan clock 2400 MHz dan SSD 256GB M.2 SATA. Prosesor ini juga sudah menggunakan arsitektur Zen Core sama seperti kakaknya di kelas Ryzen Gen pertama. Prosesor ini bisa dibilang cukup powerful untuk tugas-tugas ringan yang diberikannya, misalnya aja kayak word processing. Laptop ini bisa menjalankan word processing itu dengan cukup baik. Contohnya, gue dan Feli memakai laptop ini untuk menulis artikel dan menulis-nulis script yang akan gue gunakan. Tentunya bisa dilebas dengan sangat baik. Lalu saat gue instalkan Adobe Photoshop pun, laptop ini masih bisa menghandle-nya dengan cukup oke. Untuk urusan edit video, laptop ini seharusnya sih cukup bisa mengangkat editing yang cukup ringan seperti menggabung-gabungkan footage. Namun sayangnya gue belum terbiasa mengedit video di Windows. Kekuatan dari AMD sejak membuat arsitektur Zen gue akui memang cukup menantang. Terlebih lagi dengan beberapa prosesor Athlon dan Ryzen yang sudah disematkan integrated GPU dengan Radeon Vega.
Bisa dibilang membuat laptop ini memang basic, tapi cukup powerful untuk menjalankan daily plus task. Satu hal yang gua agak cukup kaget adalah Genshin Impact juga masih bisa dijalankan di laptop di bawah harga 5 jutaan ini, yang membuatnya menjadi opsi untuk gaming on the go yang ringan hingga medium. Settingan Genshin Impact-nya memang tidak kita push hingga highest, namun demikian bisa menjalankan Genshin Impact on the go is a major plus for us. Di battle itu. Untuk soal upgradability, seharusnya laptop ini masih bisa di-upgrade RAM-nya dan juga storage-nya. Namun sayangnya karena ada beberapa baut yang di-embed ke dalam rubber fit-nya yang panjang, gue mengurungkan niat untuk membongkarnya karena kemungkinan besar gue akan merusak lem yang ada di rubber fit-nya ini. Gue sarankan buat yang nggak berani langsung bongkar, bisa aja bawa langsung ke service center HP atau PC store pilihan kalian untuk dibantu ya. Lalu untuk performa baterainya memang sebenarnya biasa aja di 45 Wh. Namun dengan spesifikasi yang dimilikinya, HP 14S ini mampu tembus 8 jam lebih dengan mudah jika kita gunakan untuk word processing saja. Gue sempat membawanya untuk nongski di Starbucks sekitar 3 jam sambil ngetik dan denger lagu. Baterainya masih belum minta untuk diisi kembali. Ini sepertinya juga hasil dari kombinasi layarnya yang memang masih HD+ dan menggunakan panel TN, serta prosesor Athlon Silver ini yang memang konsumsi dayanya cukup rendah. Ini cukup menarik karena kalau kita lupa ngecharge atau mungkin lagi di tempat tanpa stop kontak, kita punya waktu bersama si HP 14S ini jauh lebih lama. Lalu sebenarnya berapa sih harganya si HP 14S ini? Berdasarkan harga di marketplace, HP 14S dengan Athlon Silver 3050U, RAM 4GB, dan juga storage 256GB ini dibanderol dengan harga yang sangat affordable di 4,5 jutaan aja. Price point ini sangatlah menarik, mengingat sekarang kebutuhan untuk memiliki laptop yang affordable tapi cukup powerful, cukup penting semasa WFH dan juga sekolah daring. Prosesor AMD Athlon Silver ini memang cocok disebut sebagai raja jalanan prosesor budget. Simply karena kemampuannya untuk ngegas tugas-tugas office related, multimedia, berselancar, dan juga light gaming pun masih bisa dihajar. Termasuk edit video dan juga foto ringan masih bisa di-handle juga kok. Bobotnya juga masih nyaman untuk dibawa-bawa dan bentuknya masih well thought dan well design ini membuatnya cukup stand out dan tidak terlihat seperti laptop murah. Bila kalian tertarik untuk membelinya, kalian bisa langsung mendapatkannya melalui link di kolom deskripsi di bawah ya Google. Oke lah, sekian dulu untuk review dari HP 14S ini. Overall gue sangat puas dengan laptop basic ini, dan bagi kalian yang memang sedang mencari laptop pertama atau laptop mengganti namun bukan spesifik untuk powerful computation, HP 14S ini bisa menjadi opsi cukup oke dengan AMD Athlon Silver 3050U-nya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like and share, dan kalau kalian belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video berikutnya. Tentunya kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar ya Googles. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye bye.